Rencana menanam cabai. Kita pantau dari sini aja, Mon. Siapkan tanah Nggak ada yang deket sudah aja? dicampur dengan Kalau pupuk dekat kandang. bukan mantau, Mon. Apaan? Melongo. Del, si Udin megang kertas apaan tuh? Wah, kayaknya kertas itu peta harta karun, Mon. Emang harta karun pakai peta? On loh. Itu peta penunjuk di mana letaknya harta karun. Nah, tanah yang ditunjuk di peta itu yang digali. Yang nggak ditunjuk? Dijual. Ian, lu pegang pundak kiri gue sih, jadinya gue muter. Oh gitu ya? Coba sekarang lu jalan lagi. Din. Ya. Kok lu mukul lagi sih? Kan gue megang pundak kanan lo. Yang ini efek muter balik, Mon. Lagian lu mau ngomong apa sih? Nggak jadi. Yuh, ngambek. Mon. Kalau lu dapat gue sih, ini efek muter juga. Efek kesel, Din. Din, ngapain lu nenteng-nenteng skop? Mau nenteng teman berat. Mon gak usah ditenteng, diseret aja, Din. Del, kalau ada orang mimpi ada harta karun di rumah ini kira-kira tuh artinya apaan nih, Del? Artinya dia tidur. Kalau itu ya, gue juga udah tahu jawabannya. Kalau udah tahu nggak usah nanya lagi, Nen. Ya emang kenapa kalau gue nanya lagi? Nanti yang tidur bangun, gak jadi mimpi. Ya udah oke deh, oke. Sekarang gue lebih fokus lagi sama pertanyaannya nih ya. Pertanyaannya dengerin makanya. Kalau misalnya ada harta karun di rumah ini, lu percaya kagak? Kalau gue percaya sama Allah, Nen, bukan sama rumah ini. Oh, nyebelin. Untung cuma serbet yang lempar ke nasi gue. Coba kalau keset. Kan sayang kesetnya kotor kena nasi gue. Baksonya nggak kena. Nen, tunggu sebentar, Nen. Apa lagi? Nen, gue mau nanya soal mimpinya Teh Ima itu. Bener nggak menurut lo? Yang nggak bener itu tuh lu. Kok gue? Ya jelas lu nggak bener dong. Gimana sih lo yang mimpi Teh Ima, lo nanyanya sama gue. Ya bener-bener aja dong lo. Tapi lu kan ceritain tentang mimpinya Teh Ima. Jadi gue nggak salah dong kalau gue nanya mimpinya Teh Ima ke lo. Nah, kalau itu baru bener. Bener kan? Makasih ya, Nen. Sama-sama. Loh, gue kan belum denger ceritanya. Ngapain gue bilang terima kasih ya? Ini tanah apa semen sih? Kok keras banget? Din, ngapain lo bawa skop segala? Gue kerja, Del. Lah, kerja lo kan ngojek, Din. Ngojek di mana-mana bawa motor, ngapain bawa skop? Kan ini kerja sampingan. Masa pegawai negeri doang yang boleh kerja sampingan? Sekali-kali tukang ngojek dong. Lo kalau kerja sampingan bawa skopnya di samping dong. Kerjaan apa-apa juga dari samping, jangan dari depan. Kalau ngerjain apa-apa dari depan, Ya kerja depanan namanya, bukan sampingan. oh iya ya, bener juga nih, Del. Pertanyaan gue, ngapain lo bawa skop, gali-gali tanah segala, mencari harta karun lo? Gue disuruh Pak Kosan. Loh, berarti Pak Kosan udah tahu dong? Ya iyalah, orang dia yang nyuruh. Kok Pak Kosan nggak ngomong sama gue? Mungkin dia lagi ngediemin lu, Del, biar nggak tahu masalah ini. Kalau Pak Kosan ngediemin gue, berarti dia tetap harus ngomong sama gue dong. Orang didiemin kok harus ngomong. Lah, lo nggak ngerti sih arti diemin. Arti diemin tuh begini, Pak Kosan bilang sama gue, diem lo. Itu artinya diemin gue. Oh, jadi kalau Pak Kosan teriak di kuping gue, tutup mulutmu, Din. Itu artinya apa, Del? Mulut lo bau. Ada apa sih, Del? Teriak-teriak gitu. Kayaknya omongan lo bener deh. Omongan gue yang mana? Omongan yang jorok apa yang nggak jorok? Semua omongan yang keluar dari mulut lo tuh jorok, Mon. Kok gitu? Iya, lo nggak usah ngomong aja mulut lo udah jorok. Mulut gue tuh bukannya jorok, Del, tapi bau. Wah, lo. Mon, kayaknya bener deh, ada harta karun di rumah ini. Tahu dari mana lo? Emang lu mimpi juga kayak Teh Ima? Bukan begitu, lo tadi lihat ya, Udin bawa skop. Lihat, tapi itu bukan mimpi, Del, kenyataan. Iya, gue tahu. Si Udin itu bawa skop mau gali tanah, tapi dia disuruh Pak Kosan. Berarti Pak Kosan udah tahu di sini ada harta karun. Tahu gue yang mimpi Teh Ima bukan Pak Kosan. Bisa aja Pak Kosan mimpi kayak gitu juga. Oh, sekarang gue tahu, Del. Ternyata Pak Kosan sama Teh Ima
pernah tidur bareng. Nggak salah ngomong lo, Mon. Buktinya apa? Buktinya mimpinya bisa sama. Benihnya udah siap nih. Tadi cara nanamnya gimana ya? Cara menanam cabai. Kita pantau dari sini aja, Mon. Siapkan tanah Kenapa nggak ada yang deket sudah aja? dicampur dengan Kalau pupuk deket kandang. bukan mantau, Mon. Apaan? Melongo. Del, si Udin megang kertas apaan tuh? Wah, kayaknya kertas itu peta harta karun, Mon. Emang harta karun pakai peta? On loh. Itu peta penunjuk di mana letaknya harta karun. Nah, tanah yang ditunjuk di peta itu yang digali. Yang nggak ditunjuk? Dijual. Del, si Udin masuk rumah. Mau ngapain ya? Nggak tahu, Mon. Lo tanya sendiri. Ya percuma ngumpet dong kalau nanya. Udah cepet lo tanya. Din, Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kalau tiba-tiba keluar dari situ. Baru keluar dari sini aja udah kaget lo. Kalau kita berdua keluar dari lubang hidung lo, baru lo kaget. Din, mau mana lo? Gue sih, perut gue sakit. Del, kita ikutin nggak? Enggak, lo aja deh. Kok lo enggak? Ya gua nggak sakit perut. Nah, itu dia Tema. Gue bisa korek keterangan dari dia deh. Ini teh ayah. Oh, Neni lagi pergi sama anak-anak. Kalau Tete ada urusan, bisa diwakilkan ke saya. Neni sih tadi pesannya begitu. Oh gitu. Ya udah tuh Mon, saya teh kesini mau pinjam uang buat bayar buku anak-anak. Pinjam duit. Iya tuh Mon, kasihan anak saya. Tadi teh diomelin sama gurunya belum bayar buku. Wah, kalau urusan yang begini, Neni nggak pesan apa-apa tuh. Aduh, sok atuh Mon, tolongin. Orang pinjam cuma 30.000 doang atuh ya. 30.000, gimana ya? Iya, nanti sore juga Teteh ganti. Tunggu Kang Ucup. Kang Ucup tadi ya pergi belanja ke pasar. Uang Teteh dibawa sama Kang Ucup. Udah, Teh Ima saya pinjemin 30.000. Tapi Teh Ima ceritain ya mimpinya Teh Ima. Mimpi? Ya, tenaon-naon atuh sok atuh. Sini. Nih. Ya 30.000-nya. Ya udah, sekarang Teh Ima ceritain mimpi Teh Ima selengkap-lengkapnya. Oh, jadi gini, semalam teteh mimpi ya, ketemu pocong 2 biji. Yang satu pocong kain kapan, tah dulu belum. Yang satunya lagi pocong kain batik. Ini cerita tentang harta karun kan? Bukan, ini teh tentang pocong kain batik. Teh Ima, yang saya maksud itu mimpi tentang harta karun, bukan tentang pocong. Oh, tentang harta karun. Ya ampun, kalau itu mah namanya. Hanya kamu gali semuanya, jangan sebagian ya. Baik, Pak. Oh, Din, galinya pakai apa kamu? Pakai sekop. Kalau pakai sendok teh kelamaan, Pak. Iya, tapi sekelilingnya jangan sampai rusak, ya. Tenang, Pak. Semua sudah saya perhitungkan. Yang saya gali cuma tanahnya doang. Tetangganya nggak ikut saya gali kok. Terserah kamu, Din. Oh iya, Din. Kalau perlu tanahnya kamu siram dulu pakai air, biar nggak terlalu keras. Urusan tanah keras kecil, Pak. Gimana caranya, Din? Saya bentak 3 kali, pasti tanahnya lunak juga. Kok dibentak 3 kali? Contohnya, Pak, kalau anak kecil ada kemauan keras, kita bentak 3 kali. Bentak, bentak, bentak. Pasti dia langsung lunak sendiri, ya kan? Iya, ya. Bisa aja kamu. Yaudah, kamu kerjaan secepatnya. Ya, Din? Ya, San. Eh, Sini, San. Aduh, San. Maaf. Wah, berarti dugaan gue bener. Pak Kosan udah tahu kalau di rumah ini ada harta karun. Tapi kenapa Pak Kosan lebih percaya sama Udin ya? Bukan sama gue sama Temon. Heh, lu ngapain mojok di sini? Tadi gue nguping pembicaraan Pak Kosan sama Udin. Ternyata bener, di rumah ini ada harta karun, Nen. Hah? Harta karun? Lo gak percaya sama gue?
Gue percayanya sama Tuhan, bukan sama harta karun. Nebelin deh lo. Ntar gue kebiasaan. Nah, waktu itu tuh Mon ya, Teteh merasa girang banget karena Teteh mimpi bisa nemuin peta harta karun. Di mana peta harta karun